Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 4. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, kita akan belajar pelajaran yang ketiga, yaitu aku anak soleh. Nah, pelajaran yang pertama yaitu surat Al-Falaq. Pelajaran yang kedua yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemarin kita sudah menghafalkan 25 nabi, nama-nama nabi dan rasul. Dan sekarang kita akan belajar tentang aku anak soleh. Ya. Amati gambar dan ceritakan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar, bisa kalian lihat. Nah, wah, susunya sedikit. Nah, ini adalah tentang seorang ibu yang pekerjaannya adalah penjual susu kambing. Nah, pada suatu hari seorang ibu ini mendapati susunya sedikit, tidak seperti biasanya. Nah, kemudian ibunya ini bilang kepada anak putrinya, "Nak, perahan susunya sedikit." Nah, kemudian anaknya menjawab, "Tidak apa-apa, Bu." Nah, terus ibunya punya ide, "Bagaimana ya, Nak? Untuk memenuhi pelanggan, kita tambahkan saja dengan air." Kemudian anak putri itu menjawab dengan lugu dan polosnya, yaitu, "Jangan, Bu." Nah, ini nanti akan diceritakan di lembar berikutnya. Nah, ini jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Judulnya adalah anak gadis yang jujur. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," kalau wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak?" "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Ibunya kemudian berkata, "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau tidur pulas di istana Mekah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita." Lalu gadis remaja itu tersenyum dan berkata, "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya.
Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya. Beliau bermaksud menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Nah, misalnya jujur mengerjakan tugas, saat ujian tidak mencontek, ya. Ulangan harian juga tidak mencontek, dan jujur menggunakan uang, mengembalikan uang kembalian, ya. Kemudian mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mau mengakui kesalahan. Seperti kalau ada bapak ibu guru bertanya, apakah kalian belajar di rumah? Nah, jawabannya gimana? Kalau belajar ya katakan saja belajar, kalau tidak katakan saja, Bu Guru, Pak Guru, tadi malam saya tidak belajar. Katakan apa adanya. Jadi keuntungannya orang yang jujur, kalau seperti cerita ibu-ibu pemerah susu dan gadisnya itu, dengan kejujuran beliau akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah disukai oleh Allah, maka Allah akan mengirimkan orang, ya, untuk menyukai orang itu, karena orang yang jujur itu disukai banyak orang. Salah satunya tadi sahabat atau Khalifah Umar bin Khattab yang kemudian menjadikan, ya, anak gadis itu menantunya. Subhanallah. Jadi hikmahnya adalah orang yang jujur, ya, meskipun mungkin tidak awalnya tidak enak, tapi hasilnya akhirnya pasti akan disukai diridhoi oleh Allah dan disukai oleh banyak orang. Nah, itu. Yang kedua, amanah. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam, sekarang Suriah, bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah atau terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, kalau yang pertama tadi jujur, yang kedua amanah. Orang yang jujur akan dipercaya oleh orang. Selain disukai oleh banyak orang, dia juga akan mendapatkan amanah, ya. Seperti Rasulullah SAW yang mendapat gelar Al-Amin karena dapat dipercaya, tidak pernah berbohong jika berdagang, ya. Makanya dagangan Rasulullah waktu itu selalu laris, karena merasa orang yang beli kepada Nabi Muhammad SAW itu merasa puas, merasa tidak dibohongi. Kalau barangnya bagus, ya bilang bagus. Harganya mahal, ya bilang harganya mahal, ya. Jadi itulah cara Rasulullah berdagang. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani perilakunya. Gimana caranya? Ya, rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, tidak boleh menjelek-jelekkan bapak ibu kita, saudara-saudara kita, ya. Kemudian mengerjakan tugas di sekolah, menjaga nama baik guru dan alma mater sekolah. Nah, ini penting sekali, ya. Kemudian hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, di sini ada gambar
lihat ada anak yang mau berangkat sekolah, selalu izin dulu kepada bapak dan ibunya, yaitu assalamualaikum. Nah, kemudian mencium tangan ayah dan ibunya. Kenapa? Iya, karena orang tua itu harus dihormati. Beliau berdua yang telah berjasa mengasuh dan memelihara kita dari kecil sampai sekarang. Makanya kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Quran surat Luqman ayat 14. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Ya. Beberapa contoh anak menghormati dan patuh kepada orang tua. Salah satunya adalah 1. Patuh dan taat bila dinasehatinya, tidak membantah, ya, kemudian mendengarkan nasihatnya. Yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Setiap orang tua pasti ingin cita-cita anaknya lebih pintar darinya, lebih sukses. Nah, caranya gimana? Rajin sholatnya dan belajarnya. Maka dengan rajin sholat dan belajar, orang tua kita menjadi senang. Nah, lalu orang tua kita mendoakan kita. Nah, itulah bahwa doa orang tua itu sangat manjur bagi anak-anaknya. Yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuannya. Nah, kalau kita tidak sedang belajar, tidak sedang bermain, kita luangkan waktu untuk membantu orang tua. Kalau orang tua tidak ngasih memerintahkan kita, ya kita harus tahu, melihat biasanya ibu kita apa, ya, ngapain kita bantu. Yang 4, selalu ingat untuk mendoakannya. Nah, jangan lupa setiap selesai sholat, ya, kita panjatkan doa untuk kedua orang tua kita. Doanya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, dihafalkan ya, ini biasanya kita hafalkan bersama-sama. Ya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Nah, ini selain kepada kedua orang tua, ayah dan ibu kita juga harus hormat kepada anggota keluarga, kakak, adik, ya, menghormati kakak, menyayangi adik kita. Nah, selain itu kita juga harus patuh dan hormat kepada bapak dan ibu guru yang mendidik kita di sekolah. Contohnya misalnya, ya, saat bertemu dengan bapak ibu guru, mengucapkan salam, assalamualaikum Pak Guru, assalamualaikum Bu Guru. Kemudian bersalaman, mencium tangannya. Dicium tangannya, jangan tangannya dikasihkan ke pipi, ya, tapi dicium tangannya. Kemudian perlihatkan wajah yang berseri-seri, yang ceria. Ya. Kemudian saat guru memberi tugas atau PR, hendaknya kita selalu mengerjakan dan menyelesaikan tepat waktu, tidak bermalas-malas dan mengeluh. Kalau belum jelas bisa ditanyakan, tidak usah malu-malu. Pak Guru, Bu Guru, ini saya belum jelas yang ini. Nah, nggak usah malu-malu, ya. Kemudian saat Bapak Ibu Guru menasehati, gimana sikap kita? Mendengarkan dengan tulus, kemudian kita taati nasihatnya. Karena apa? Guru itu sama dengan orang tua kita di sekolah. Ya, jadi apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru itu pasti untuk kebaikan kita semua. Ya. Mana ada Bapak Ibu Guru menasihati kok untuk
tidak untuk kebaikan, pasti untuk kebaikan kita. Sekarang saat berbicara kepada guru, bagaimana caranya? Ya, kalau berbicara dengan Bapak Ibu guru, kita berbicara dengan santun, suaranya tidak terlalu keras ya. Kemudian kita tidak memotong pembicaraannya. Nah, ini anak-anak kalau bilang atau sama Bapak Ibu guru itu pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa Jawa ngoko ya. Kalau bisa basa nggih ya. Pak Guru, ajeng tanglet Pak Guru. Kalau kesulitan ya pakai bahasa Indonesia, jangan pakai bahasa ngoko atau bahasa keseharian dengan teman-teman, itu tidak sopan. Nah, besok kalau Pak sama Pak Guru harus bicara pakai bahasa Indonesia, kalau tidak harus pakai bahasa Jawa halus ya. Kalau pakai bahasa sehari-hari nanti Pak Guru peringatkan. Kemudian saat guru sedang mengajar, gimana sikap kita? Duduk tenang, tidak mengganggu teman, tidak berbicara sendiri atau membuat gaduh ya. Kemudian memperhatikan pelajaran di sekolah. Nah, itu beberapa sikap kita dalam menghormati Bapak dan Ibu guru di sekolah ya. Yang D, selain kita harus punya kepribadian yang jujur ya, kemudian amanah, menghormati orang tua, Bapak Ibu dan Bapak Ibu guru, kita juga harus santun dan menghargai teman ya. Nah, ini ada gambar, ada seorang anak yang sedang berjabat tangan dengan temannya ya. Santun berarti halus budi, baik bahasa dan sopan tingkah lakunya. Orang santun biasanya sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, dan memandang penting kepada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli terhadap orang lain. Adapun Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pemaaf, Maha Penyantun kepada semua makhluknya. Nah, ya, sebagaimana surat Al-Hadid ayat 9, Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang, yaitu Al-Quran kepada hamba-hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW, untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Dan sungguh terhadap kamu Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Nah, ini berikut beberapa contoh sikap santun. 1. Mengucapkan salam ya. Selalu memperhatikan dan bermuka manis, berseri-seri, ceria ya saat bertemu teman, bertemu siapa saja ya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, janganlah sekali-kali kamu meremehkan suatu kebaikan, walaupun hanya dengan muka yang manis, bila kamu bertemu dengan saudaramu. Kalau bertemu teman harus ceria ya, harus bahagia, ramah ya, harus ramah, karena sifat-sifat itu yang bisa berlaku di mana saja. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang, jangan keras, terlalu keras ya, bentak-bentak ya, atau berbicara yang menyakitkan, tidak boleh. Sabar saat mendengarkan teman berbicara, nah itu penting sekali. Hindari kata-kata keras dan kotor yang dapat menyakiti hati. Yang ketiga, peduli terhadap keadaan teman dan suka menolong kesulitannya. Apabila ada yang sakit atau terkena musibah, usahakan untuk menjenguknya. Selanjutnya, berteman tanpa pilih kasih ya. Nah, ini harus semua
kita jadikan teman. Tidak usah dipilih-pilih mana yang kaya, yang miskin, yang punya uang banyak, atau mana yang pintar, mana yang biasa-biasa saja. Jangan pilih-pilih, semua adalah teman kita. Dan masih banyak lagi sampai poin 10 ini ya. Di antaranya tidak mencela dengan perkataan yang buruk, rendah hati, dan bisa menerima dengan hati tulus atas kerja temanmu. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada teman yang telah menolong kita. Ayo sering-seringlah bilang terima kasih. Makasih ya, makasih ya. Minta maaf kepada teman apabila kita bersalah atau merasa teman kita tersinggung. Kita bilang minta maaf ya tadi begini-begini. Nah, 9. Tidak mengambil hak orang lain dan menguasainya dengan cara mencuri, merampas, atau berdusta. Jangan suka menyembunyikan pulpen, pensil, apapun milik teman ya, meskipun hanya bercanda. Nah, ini karena akan menyinggung hati teman kita. Yang terakhir, memberikan ucapan selamat, sanjungan, dan pujian secara langsung. Nah, itu beberapa sifat yang perlu kita terapkan kepada sesama atau teman-teman kita. Demikian pelajaran ini selesai. Untuk tugasnya nanti kita seperti biasa mengerjakan yang di LKS ya. Ada tepuk anak soleh ya, nanti kita praktekkan saat kita pertemuan tatap muka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.